dan Desari sebagai Cut Gambang dan Gansan. Saya Ramaska Kinanti sebagai Junya Dien dan Van Her. Saya Faisal Dian sebagai Tuku Umar dan Pahlawan. Saya Fania Fitriani India sebagai Ratu Belanda dan Cut Mutia. Dan saya Kalisa Pina Malu sebagai Blur Van Mui dan juga Kohlet. Nah, itu dia. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Aceh menjadi pusat perdagangan karena daerah yang luas dan memiliki hasil penting. Sehingga dalam mewujudkan Pax Nerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Pada awalnya pemerintahan Belanda melakukan perjanjian yang dinamakan Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824. Traktat London ini adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Tahun 1825, Inggris menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda sehingga Belanda sudah berhadapan langsung dengan Kesultanan Aceh. Setelahnya Belanda mulai memberontak di wilayah Aceh. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian yang dikenal dengan nama Traktat Siak. Isinya antara lain adalah Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Ini artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Hampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh sehingga Aceh berusaha mencari sekutu dengan negara lain. Pada tahun 1873, Aceh mengirim utusan yakni Habib Abdurrahman pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Belanda yang mengetahui segera mengirimkan ultimatum. Aceh tidak menghiraukan ultimatum tersebut sehingga pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda melalui komisaris Nieuwegein mengumumkan perang terhadap Aceh. Aceh memang cukup tangguh. Kau bilang kemana? Sepertinya kita harus membuat tindakan. Tindakan katamu? Itu sangat mudah. Apa menurut komandan? Bukankah kita memiliki banyak senjata yang canggih? Meriam? Bagaimana kita melemparkan sebuah meriam ke daerah Aceh? Bagus sekali. Saya siap memiliki pendapat seperti ini. Ayo kita lakukan. Cepnya Din. Ada apa, Mutia? Aku melihat suamiku pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya iya. Aku mendengar dari suamiku bahwa Belanda akan dilepaskan juga. Wah, kalau begitu berarti kita harus menenangkan seluruh warga agar tidak panik. Ayo. Kita perlu strategi baru, Tuan. Belum. Kamu minta strategi dariku? Bukankah itu adalah tugasmu yang mengatur strategi dan aku yang menjalankannya? Ya, aku tahu. Aku hanya ingin bertanya kepada tuanku yang hebat mengatur strategi. Aku tahu apa yang kita lakukan. Apa itu, Tuan? Kita lihat saja nanti. Baiklah. Di bawah pimpinan Jovan Swieten, daerah Empat Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Assalamualaikum Jutnya Din. Waalaikumsalam. Ada apa, Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ibu-ibu yang lain sudah mengungsi. Ayo kita bawa anakku dan kita pergi sekarang. Lalu bagaimana dengan suamiku? Ayolah, suamiku sedang berjuang untuk Aceh. Baiklah. Cutnya Dian dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lama bertempur di Tarung, ia tewas. Hal ini membuat Cutnya Dian sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kau telah menghabisi suamiku. Kurang hajar kau Belanda. Aku berjanji, aku bersumpah, aku akan menghabisi kau. Aku akan menghancurimu. Tunggu aku Belanda. Setelah kepergian suami Cutnya Dian, akhirnya Cutnya Dian menikah dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang fisabilillah. Teuku Umar melakukan sebuah taktik.
Tapi itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, itu adalah taktik yang sudah kurencanakan sejak dulu. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percayalah padaku, aku tidak akan mengkhianati Aceh. Tapi suamiku, Lihatlah sekarang, aku sudah sedekat ini dengan Aceh. Aku akan membereskan semuanya. Percayalah padaku. baiklah, aku akan mencoba percaya padamu. Lakukanlah apa yang kau lakukan. Mana sih? Udah kan? Keesokannya, Teuku Umar dan pasukan yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutarajadan dan menyerahkan diri kepada Belanda. Teguh Umar, suatu kehormatan bagiku kau datang kemari. Aku kesini dengan membawa 250 pasukan. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan, Umar? Aku kesini untuk menyerahkan diriku dan seluruh pasukanku. Akan kuterima dirimu dengan seluruh pasukanmu. Belum sudah kau. Pergilah kalau Umar. Kita akan bertemu di sana. Musuh yang cukup mudah. Kupikir sulit untuk mengalahkan mereka. Kau benar, Jenderal. Hahaha, kita harus membuat Aceh terbang. Amarahnya. Apa maksudmu? Kita harus menjadikan Teuku Umar sempurna di sini supaya Aceh marah. Berikan aku idemu. Aku pikir kita harus menjadikan Teuku Umar menjadi komandan yang penuh di sini. Kekuasaan penuh. Ide yang sangat luar biasa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Di pengungsian, Sungguh hebat sekali. Sekarang dia memimpin pasukan kita. Kuharap Belanda akan segera hancur. aku harap begitu. Apa suamimu memberitahu tentang apa yang akan dia lakukan kepada Belanda? Tidak, dia tidak memberitahu aku kan, Seharusnya dia memberitahu wujudnya dia. tapi dia tidak. Pasti dia memberitahu. Kenapa kau diam saja? Selamat siang, Teuku Umar. Selamat siang, Cut yang mulia. Apakah aku boleh meminjam cutnya diri terlebih dahulu? Iya, silakan. Sebaiknya kalian berdua obrolkan masalah ini baik-baik. Baiklah. Kamu lihatnya. Aku tidak memberitahu apa yang juga. Mau bagaimanapun dia adalah anak petinggi dahulu. Dia pasti akan mengetahuinya. Informasi awal dia pasti akan mengetahui. Tapi aku harap dia tidak tahu apapun soal. Sudahlah, kita melakukan ini untuk Aceh. Baiklah. Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teuku Umar dan unitnya dia dituduh sebagai pengkhianatan oleh Aceh. Pengkhianat? Kau dan suamimu semua pengkhianat, Cinyadin. Sopankan suara Cut yang mulia. Aku ini lebih tua darimu. Untuk apa aku berbicara sopan pada pengkhianat seperti ini? Cinyadin, sekarang berikan aku kesempatan untuk bertanya padamu. Di mana rasa hormatmu itu pada suamimu yang telah meninggal untuk membela rakyat Aceh? Di mana, Cinyadin? Kenapa kau diam saja? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau ucapkan untuk menghancurkan Belanda dengan tangan musuh? Di mana, Cinyadin? Apa aku harus menjawab? Cinyadin, dulu aku mengira kamu adalah wanita Aceh yang kuat dan tangguh. Namun sekarang, kau bahkan sangat rendah. Kau terlalu rendah untuk dikatakan seperti itu. Apa salah rakyat Aceh? Pergilah, Mutia. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih atas pengkhianatanmu. Dan yang dia pergi menemui Teuku Umar. Cutnya dia pergi menemui Teuku Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa cutnya? Suamiku, sepertinya kita harus menghentikan rencana ini. Aku tidak mau rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Aku yakin kita bisa melawan Belanda dengan taktik yang berbeda. Menggunakan taktik dengan berpura-pura dengan bersekutu dengan mereka tuh sangat
menjijikan rasanya. Jadi istriku terkait Aceh cepat akan mengetahui maksud kita. Aku sudah berada di hampir kata berhasil untuk rencana ini. Bersabarlah. Jadi Baiklah suamiku. Maaf aku sudah mengeluh seperti ini. percayalah, jika kita di jalan yang benar, Allah selalu di samping kita. Keesokan harinya, Tuku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini aku menyerang basis Aceh. Apakah udah yakin dengan itu? Saya saja jenderal. Apakah kau sudah mempersiapkan dengan matang? Kamu jangan merasa kekalahan kan? Jika belum siap, saya tidak akan berani membawa pasukan untuk menyerang basis. Baiklah, silakan pergi dan bekerja selain. Tuku Umar dan Chun Dien dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda tidak pernah kembali lagi pada saat itu. Kurang aja, dasar Tuku Umar. Bisa-bisanya dia menipu kita seperti ini. Kita jangan mau seperti ini. Benar Tuan, kita harus melakukan pembalasan terhadap Aceh. Tidak mau kan diketahui dengan Aceh? Benar, kita jangan mau direndahkan oleh mereka. Belum siapkan penyerangan dan tangkap semua mereka yang ada di Aceh. Siap Tuan. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jenderal Van Swieten diganti. Jenderal Van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Aku telah mendapatkan informasi, Tuan. Apa itu? Pasukan Aceh terus menyerang kita. Sepertinya mereka akan menyerang kita dari Lombok. Seperti itu ya? Sepertinya kita harus mengirimkan sesuatu untuk Aceh. Apa itu, Tuan? The Marshals. Pasukan The Marshals merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan kekuatan Aceh tetap ada pada penduduk Aceh. Rakyat Aceh masih dilanda ketakutan sekarang. Ya, kau benar. Tapi kita tidak bisa diam saja sampai sini. Maksud Tuan, Tuan punya rencana lain? Ya, jawalah orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemerintah. Pastikan dia mempunyai informasi yang jelas untuk kita. Siap Tuan, akan saya pastikan. Permisi Tuan. Keesokan harinya, Jenderal, saya telah mendapat informasi. Apa itu? Informasi berharga atau kayak sampah? Bisa saja Tuan, kau pasti senang mendapat. Cepat, apa itu kata? Tanggal 11 Februari, Tuku Umar akan melakukan penyerangan ke Bagus. Informasi yang sangat berharga, Bu. Tuku Umar. Kupastikan kau akan menghadapi gerilya yang susul. Tetapi, karena Belanda sudah mengetahui terlebih dahulu rencana Tuku Umar, Belanda dapat membunuh Tuku Umar. Ada apa, Bu? Ya? kau harus melihat keadaannya sendiri. Ada apa dengan suamiku? Suamimu, Tuku Umar, dia gugur tertembak peluru. Apa? Tidak mungkin. Pasti ada salah dengar. Bapak saya tidak mungkin meninggal. Benar apa yang seperti itu? Tidak mungkin. Iya, suami. Gagal. Kita sebagai perwakilan perlawanan Aceh, kita tidak boleh menangisi rakyat Aceh. Kita tidak boleh melupakan air mata. Apalagi pada orang yang sebenarnya. In Memorial, Tuku Umar 1854 sampai 1899. Selamat jalan pahlawan, doakan kami selalu untukmu. Cut Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Mulaba bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Dien sudah semakin tua, matanya sudah semakin rabun dan dia terkena penyakit encok. Dan juga jumlah pasukan terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Aku tidak apa-apa, pahlawan. Sudahlah. Mau aku ambilkan makanan ini? Tidak bisa, pahlawan.
Kau sepertinya harus banyak beristirahat. Jika aku beristirahat, bagaimana dengan kakek Aceh? Jika aku beristirahat pun, kakek Aceh pun akan semakin banyak yang meninggal. Aku akan pergi sebentar. Semoga saat aku bermain di sini, semoga kau sudah agak lebih sehat. Baiklah. Terima kasih, Pak Laut. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Beteng Selesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Beteng Selesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cendambang, Cendambang. Ya, Bu. Ada apa? Cendambang. Tolong bawa anakku pergi dari sini. Kumohon, pergilah kalian berdua. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kumohon, Cendambang.